Masih dalam pembahasan kita mengenai pengampunan, hari ini saya akan spesifik bicara tentang penghakiman versus pengampunan. Ya, saya percaya bahwa sudah banyak yang kita dengarkan, tapi hari ini mari terus kita belajar bagaimana Tuhan mau membawa kita kepada kesempurnaannya, kesempurnaannya ataupun kedewasaan penuh di dalam Kristus. Karena ada banyak orang Kristen, mereka nggak pernah dewasa dalam Kristus. Ya, dan ternyata hal ini saya temukan dalam rahasia kebenaran firman Tuhan. Kenapa nanti pada hari-hari yang terakhir, pada hari penghakiman, Yesus datang dan banyak orang yang melayani Tuhan, bahkan Tuhan bilang gini, aku tidak mengenal kamu. Nah, ini hanya bicara tentang pengenalan. Orang yang mengenal Kristus, dia tidak akan mengambil bagiannya Kristus, yaitu menjadi hakim, eh, menjadi hakim. Banyak kali kita suka menghakimi. Padahal Alkitab sudah berkata kepada kita bahwa penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Tapi kenapa akhirnya Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu? Nah, karena orang kalau mengenal Tuhan, dia pasti mempercayai perkataan Tuhan. Orang mengenal Tuhan, dia pasti tuh taat kepada Tuhan. Saya mau ngajar satu lagu sama Bapak Ibu ya mengenai persembahan. Sebelum khotbah ini sharing ini saya mulai. Kemarin saya dapatkan ini waktu saya melayani di Riau ya. Padahal ini lagu lama katanya. Lagu anak-anak sekolah minggu. Dikatakan lagu ini. Persembahan kita itu nggak boleh kurang dari 1 juta. Wih, Bapak Ibu. Mungkin sudah langsung bilang, ini gila-gila, ini mata duitan nih pendeta. Lagunya gini, 1 juta, 1 juta, 1 juta, persembahanku hanyalah 1 juta. Wah, itu dia. Jemaat kadang-kadang ngasih persembahan asal-asalan, nggak pernah ngasih 1 juta, ya. Tapi di lagu ini diajarkan 1 juta, 1 juta, 1 juta, persembahanku hanyalah 1 juta, setia, jujur dan taat, persembahanku hanyalah 1 juta. Saudara, persembahan kita itu harus didasarkan kepada setia, jujur dan taat. Nah itu dia Bapak Ibu. Nah ternyata banyak orang di hari-hari terakhir, di hari penghakiman, dengar baik-baik, mereka nggak setia, nggak jujur dan nggak taat. Dan itu yang Tuhan bilang gini, enyala engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Ternyata gini Bapak Ibu, melayani aja nggak cukup. Ya, melayani aja nggak cukup. Bahkan baca firman juga nggak cukup. Makanya kita di breakout room, kita disuruh bersaksi. Supaya kalau ada yang kurang, yang masih belum kita ngerti, Bapak Ibu, kita bersaksi. Teman-teman kita akan, oh iya, ini yang masih kurang. Kesetiaan, jujur, taat sama Tuhan. Nah, ini yang seringkali kita gagal, kita nggak jujur, kita nggak setia, kita nggak jujur, kita nggak taat. Kita nggak sejuta sama Tuhan. Kayaknya kita harus buat flyernya ini. Persembahan kita hanya 1 juta. Itu. Ya, setia, jujur, taat. Nah, baik Bapak Ibu. Kita akan baca dalam Matius pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Penghakiman versus pengampunan. Versus pengampunan. Alkitab berkata demikian. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Wow. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Ya. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan akan diukurkan kepadamu. Ya. Kemudian ayat 3 berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di depan matamu. Saudara-saudara, hati-hati ya. Ayat 5 berkata gini, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu,
maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, apa yang Tuhan mau kasih tahu kepada kita pagi ini tentang penghakiman dan tentang pengampunan? Mari kita lihat beberapa hal apa yang kita bisa pelajari terlebih dahulu dari menghakimi. Yuk, pagi ini kita cek hati kita ya, pikiran kita. Jangan-jangan kita ini orang yang suka menghakimi. Ya, kemarin saya di Palangkaraya, saya di pinggir di di pinggir di bundaran, ada satu bundaran namanya itu bundaran sampah katanya. Lalu di situ ada pengamen tapi gayanya pakai pocong. Ini pernah viral beberapa di tahun lalu gitu ya. Dia pakai pocong. Saudara, orang sering menghakimi. Orang bilang gila inilah apalah begitu ya. Tapi saya lihat kan, apa sih yang unik dari orang ini? Itu dulu yang pertama. Lalu saya dengan pendeta yang menjemput saya di Palangkaraya, saya bilang berhenti yuk kita ngobrol-ngobrol sama dia. Nah, sambil dia ngamen, dia berhenti, kami berhenti. Lalu saya tepuk dia. Dia ketakutan lihat saya, dia pikir saya polisi, mau tangkap dia gitu ya, nggak boleh gitu ya kira-kira. Dan saya bilang enggak. Ayo nyanyi sama-sama. Mulai kami nyanyi-nyanyi di pinggir jalan berdua dengan pocong gitu ya. Nanti saya kirim ininya videonya sama saudara. Lalu saya ngobrol sama dia. Dia bilang, "Iyalah Pak, saya ini orang Madura. Saya datang ke sini jadi pocong lah Pak. Habis nggak bisa hidup, mau gimana? Ini yang bisa saya buat." Saudara, sebetulnya kalau kita bisa tidak terlebih dahulu menghakimi, kita tahu isi hati orang lain, kita tahu isi hati dari orang-orang seisi rumah kita, bahkan keluarga kita, bahkan tetangga kita, teman-teman di gereja kita, orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Dia bilang, iyalah Pak. Akhirnya saya bilang, saya ini pendeta. Dia agak kaget kan gitu kan. Oh, pendeta Pak ya? Pendeta kaya ya katanya. Oh iya, saya bilang iya. Saudara, kadang kita menghakimi orang dengan mata kita, kacamata kita. Nah, Alkitab nanti kita akan lihat apa yang kita pelajari tentang menghakimi. Tapi waktu saya ngobrol-ngobrol dengan eh, orang ini pengamen yang bergaya pakai pakaian pocong ini memang menakutkan Bapak Ibu gaya. Tapi dia bilang sama saya, ya saya lakukan ini yang penting saya nggak nipu-nipu orang lah Pak katanya. Wah, luar biasa. Ya, banyak orang penampilannya hebat, pakai jas, pakai dasi, baju putih, jas hitam, celana hitam, wah menipu sana sini. Ya, jadi apa yang kita bisa pelajari tentang menghakimi? Yang pertama adalah pengertian penghakiman, terlebih dahulu menghakimi. Kata menghakimi berasal dari istilah Yunani, krinete, yang arti dasarnya adalah menilai, menganggap, menyatakan, atau memutuskan sesuatu. Biasanya dipakai dalam pengertian negatif. Jadi krinete, ya, karena merasa diri benar dan pihak lain yang salah. Ini adalah pengertian tentang menghakimi, dan ini yang seringkali terjadi dalam hidup orang-orang percaya. Makanya banyak yang dipilih tapi banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, kata firman Tuhan. Karena orang suka menghakimi orang. Enyahlah engkau, kata Tuhan. Nah, jadi istilah Yunaninya krinete. Kata dasarnya yang artinya adalah menilai, menganggap, menyatakan, atau memutuskan sesuatu. Dan cenderung biasanya dipakai dalam pengertian negatif krinete ini. Ya, karena merasa diri benar dan pihak lain yang salah. Merasa diri kita benar. Kemarin saya dalam khotbah yang disampaikan oleh yang pagi itu disampaikan oleh Ibu Pastor Moren dan siang disampaikan Pastor Sulis. Saya mendapat sebuah perenungan gitu ya, sebuah perenungan bahwa penghakiman dunia ini selalu menuntut. Karena pikiran negatif. Tapi pengadilan Kristus, Bapak Ibu, yang terjadi di kayu salib untuk kita, justru melepaskan tuntutan. Wah, membebaskan orang dari tuntutan. Itu dia. Tapi banyak kita menghakimi orang, nuntut terus. Harus begini, harus begitu, begini. Saudara, ayo kita bertobat. Karena pertobatan kita itu yang bisa membuat orang lain berubah. Ya, jadi itu dia pengertian menghakimi.
kita diperhadapkan dengan sesuatu atau seseorang yang tentu tidak luput dari penilaian, keputusan atau anggapan yang kita berikan. Nah, jadi ini terjadi Bapak Ibu. Kita ketemu dengan orang, kita nggak luput dari menilai. Kita nggak luput untuk mengambil keputusan dalam pikiran kita. Ya, anggapan kita tentang seseorang tersebut. Kalau dalam bahasa kerennya hari ini, bahasa gaulnya, kita memframe orang. Kita memasukkan orang dalam kotak. Ya, dalam sebuah bingkai pikiran kita. Lalu ketika kita melihat dia, kita berkata orang ini nggak bener nih. Saudara hati-hati. Jangan menghakimi. Ya, kita harus melihat siapapun orang-orang di sekeliling kita. Mungkin dia berkelakuan jahat kepada kita. Tapi kita nggak boleh memframe dulu. Kita harus punya kasih Tuhan. Memiliki hati yang mengampuni. Dan waktu kita memiliki hati yang mengampuni, dengar baik-baik. Kita bisa menilai orang tersebut dengan cara pandangnya Tuhan. Dengan cara pandangnya firman. Kita masukkan orang tersebut kepada firman Allah. Firman Allah berkata bahwa aku datang untuk menyelamatkan dunia ini, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini katanya. Jadi kita masukkan mereka ke sana, ya, sehingga mereka yang percaya. Mungkin orang ini belum percaya, tapi ada waktunya mereka percaya. Jadi kita nggak boleh mengambil keputusan, ya, menganggap anggapan-anggapan yang ada dalam pikiran kita kepada seseorang. Kita menghakimi orang. Dan Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, penghakiman itu milik Allah, haknya Allah. Jadi apa yang diajarkan Tuhan Yesus di sini tentu bukanlah sesuatu yang diterapkan secara umum tanpa batas. Yesus juga berharap agar murid-murid bisa menilai ajaran seseorang melalui, nah dengar, buah yang dihasilkannya. Ya, seringkali kita baru lihat orang, cara penampilannya, orang pakai celana pendek di gereja, kita anggap, wah nggak bener nih orang. Nah ini kadang-kadang budaya memframe kita, adat istiadat memframe kita Bapak Ibu. Ya, hubungan suami istri rusak kenapa? Karena yang satu dari budaya ini, yang satu dari budaya ini. Atau satu dari budaya, contoh budaya Batak dengan budaya Manado, saya dengan istri saya. Kalau kami saling menilai dengan frame kacamata budaya, bisa ribut kami tiap hari. Tapi ketika kami masuk dalam budaya kerajaan Allah, kita menilai, kita memahami pasangan, kita menilai bahwa istri saya yang terbaik dari Tuhan, suami saya yang terbaik dari Tuhan, maka kita akan bisa saling menerima dan mengampuni Bapak Ibu. Dan dalam pengampunan itulah terjadi pemulihan. Dan waktu kita mengalami pemulihan, disitulah kita mengalami Tuhan. Amin. Jadi Yesus minta kepada kita, berharap kepada kita, supaya kita bisa menilai ajaran seseorang itu melalui buahnya. Ya bukan kacamata kita yang menghakimi orang lain. Ya itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat standar menghakimi. Ya, standar yang salah dalam penghakiman. Ya ini standar ini bicara tentang ya paling tidak dia mendekati angka idealnya. Inilah orang-orang yang menghakimi ya, definisinya paling enggak. Dan, jadi standar yang salah dalam penghakiman adalah dendam, sentimen pribadi, tidak suka dengan orang lain, sikap iri hati. Inilah yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Sehingga penghakimannya tidak objektif, Bapak Ibu. Sementara standar yang benar dalam penghakiman adalah firman Tuhan. Ya, jadi tadi dalam Matius pasal yang ke-7, Tuhan udah berkata, firman Tuhan udah berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, sementara kita masih punya selumbar di depan mata kita. Ada balok depan mata kita. Tapi kita mau ambil selumbar depan mata orang. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, mata kita masih buta, terus kita mau beresin mata orang yang cuma matanya itu -1. Ya nggak bisa. Yang ada yang -1 itu yang beresin mata kita. Nah, jadi Bapak Ibu, ada standar-standar yang salah. Nah, standar yang benar dalam penghakiman adalah firman Tuhan. Segala sesuatu harus dikembalikan kepada kebenarannya yang menentukan benar atau salah. Nah, ini yang saya suka ini Bapak Ibu. Saya selalu mempraktekkan ini ya. Saya selalu mempraktekkan ini. Saya selalu bilang, saya tidak menghakimi, tetapi ayo kita kembali kepada firman. Apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang menjadi ukurannya. Bukan perkataan saya, bukan perkataan Anda, bukan. Tetapi
Ayo kita cek apa yang Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hal ini. Yang menentukan salah itu firman, bukan saya, bukan saudara. Nah, coba kita buka dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ya, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi yang menyatakan kesalahan siapa? Firman Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Kristus. Jadi standarnya adalah firman. Nah, kemudian dikatakan gini. Untuk memperbaiki kelakuan. Wah, ternyata kalau kita pakai standar firman, kalau ditemukan kesalahan, justru memperbaiki. Tapi orang kalau menghakimi dengan kacamata frame manusiawi, Bapak Ibu, ketika kita menghakimi, kita memojokkan seringkali. Tapi kalau kacamata firman, setelah kenyataannya kesalahannya dibuka, diberi pengertian, oh iya aku salah, baru dalam penghakiman itu standar kebenarannya gini, untuk memperbaiki kelakuan ya, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini standar firman. Untuk menyatakan kesalahan, setelah kenyataannya dikasih tahu sama firman Tuhan, lalu dibilang untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Ini standarnya Bapak Ibu. Gereja, rumah tanggamu, pelayananmu, pekerjaanmu harus punya standar ini Bapak Ibu. Katakan amin. Jadi jangan kita cuma menghakimi orang. Pikiran kita nggak beres nih, Bang Togap nih nggak beres. Dasar nih gembala, kok Tuhan mau pakai orang begini ya? Wah, saudara, saudara kalau kadang-kadang hati kita, pikiran kita pikir gitu, kita juga harusnya mikir ya, Tuhan aja pakai dia, masa saya nggak ini gitu ya, nggak menghormati dia? Ayo kita berubah, katakan amin ya. Jadi standar yang benar di sini dalam penghakiman, yaitu firman Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus semakin mendalami kebenaran agar tidak terjebak dalam penghakiman yang salah terhadap sesuatu ataupun seseorang. Katakan amin, yang ngerti katakan amin ya. Katakan amin juga kalau engkau seringkali menghakimi tetapi tidak menuntun orang kepada kebenaran, tidak menuntun orang kepada pertobatan, itu penghakiman yang salah. Jadi waktu kita menyatakan kebenaran, kita sampaikan firman Tuhan, ada orang mengaku, ada orang berkata iya aku salah, kita tuntun. Bukannya kita bilang makanya lo udah gue bilangin lo gitu. Seringkali kan ini yang terjadi. Begitu kita ngomong begitu sama anak, sama keluarga, sama istri, sama teman-teman pelayan, itu lalu berkali-kali ya, dari kemarin-kemarin gue udah ngomong, dasar orang nggak bertobat. Tapi begitu orang mengaku, oh iya salah, ya udahlah, ada kasih karunia Tuhan, ya, ayo kita berubah, kita kembali kepada berbuat baik, ya, karena Tuhan menuntun kita kepada segala macam diperlengkapi dengan untuk setiap perbuatan baik kata firman Allah, ya. Nah, yang ketiga, konsekuensi dalam menghakimi. Penghakiman yang keliru kita lakukan akan membuat kita pada posisi yang menurut Kristus berada dalam keadaan sebagai orang-orang munafik. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Kalau engkau menghakimi tapi kau nggak ada, kita tidak memakai standar firman, ya. Artinya kalau kita memakai standar firman, sebetulnya kita tidak sedang menghakimi, tapi firman Tuhanlah yang menjadi hakim. Ya, kalau dalam pengadilan kan juga ada undang-undang ini. Jadi orang tidak saling menuntut dengan caranya, tetapi ada dasarnya. Nah, dalam pengadilan Kristus kita selalu memakai kacamata firman Allah, ya. Nah, ternyata orang yang suka menghakimi, kalau dia pakai kacamatanya sendiri, tidak dalam posisi menurut Kristus. Dengar. Ini yang disebut orang-orang munafik. Ya, orang-orang Farisi, ahli Taurat. Zaman Yesus ada di dunia ini, mereka ini orang-orang munafik. Mereka berdiri di jalan-jalan berdoa dan berkata gini, Tuhan aku bersyukur karena aku nggak seperti pemungut cukai itu. Tuhan aku bersyukur karena aku nggak seperti orang berdosa itu. Itu munafik Bapak Ibu.
menghakimi orang itu. Ya, ada istri ngomong gitu, Tuhan aku bersyukur, suamiku ini loh Tuhan. Wah, gitu begitu terus. Ya, suami juga, aduh kenapa istriku nggak ngerti-ngerti. Saya kadang-kadang terjebak juga dalam hal itu Bapak Ibu. Tapi saya menjaga hati saya. Ya, jadi kita harus ngerti, kita harus berubah bersama-sama. Dan perubahan itu nggak bisa sendirian Bapak Ibu. Harus ada support sistemnya. Suami mensupport istri, istri mensupport suami. Ya, keluarga saling mensupport, dalam gereja kita saling mensupport. Amin, Bapak Ibu. Kita mau menuai ini pekerjaan di akhir zaman ini, pekerjaan Tuhan di akhir zaman jiwa-jiwa. Kalau kita menghakimi orang, nggak mungkin kita bisa menuai. Karena kita udah menghakimi terlebih dahulu. Tapi ketika kita membawakan firman, orang akan mengalami Tuhan dan mengalami pertobatan. Katakan amin ya. Jadi jangan memposisikan dirimu sebagai orang-orang munafik. Tetapi posisikanlah diri kita, hiduplah menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Nah dalam nats ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajar bahwa konsekuensi lainnya yang akan kita terima. Bahwa kita akan dihakimi dengan ukuran yang sama yang kita pakai untuk menghakimi orang lain. Ya, jadi hari ini saya nggak panjang-panjangin lagi. Langkah terbaik adalah kembalikan penghakiman kepada Tuhan yang memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Karena penghakiman itu adalah milik Kristus. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-19 sampai 21. Saya bacakan buat kita ya Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 19 sampai dengan 21. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Saya suka ayat ini. Jangan menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Saudara, kalau saudara yang balas, saudara akan ikut hancur. Ketika pembalasan dendam dibalas dengan dendam, dendam dibalas dengan dendam. Saudara pernah nonton film India? Ah, ini film India kerjaannya cuma ini. Dendam, keluarga ini dendam, keluarga ini sinetron Indonesia. Itu juga kerjaannya, makanya jangan terlalu banyak nonton sinetron lah, Bapak Ibu. Ya, boleh nggak nonton Korea-Korea? Boleh juga. Tapi jangan itu terus kerjaannya. Hati kita kadang-kadang diajar. Waktu kita nonton-nonton film begitu kita, iya, gue juga diginiin orang nih. Akhirnya kita ikut-ikutan. Oh, cara membalasnya begini. Berapa banyak cerita-cerita kesaksian tentang anak-anak membunuh orang tua, keluarga saling membunuh, dan mempraktekkan apa yang ditonton di mempraktekkan apa yang sudah ditonton di sinetron-sinetron, di kisah-kisah pembunuhan. Nah, itu dipraktekkan Bapak Ibu. Ayo ya, ayo kita berubah hidup dalam firman. Nah, jadi kembalikan penghakiman kepada Tuhan yang memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Nah, dia bilang tadi dalam Roma pasal 12 dikatakan sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Saudara, kalau pembalasannya dari Tuhan, dengar-dengar, pasti adil, seadil-adilnya. Karena dia tahu, karena dia Tuhan kita yang adil. Salah satu sifat Allah adalah adil. Kita manusia mana bisa. Ya makanya harus kembali kepada firman. Ya saya teringat dengan satu ajaran yang mengatakan gini, boleh menikah dengan 2-3 orang istri bahkan lebih, tapi harus adil ya. Ya coba Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bisa adil nggak? Manusia ini nggak bisa adil Bapak Ibu. Begitu engkau berkata aku ini orang adil, kau orang paling nggak adil. Ya, jadi kembalikan kepada firman Tuhan. Itu langkah terbaiknya. Nah kemudian di ayat 19 dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, ya, kamu akan menumpukan bara di atas kepalanya. Katakan amin. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu, ayo kita mulai melangkah untuk mengembalikan penghakiman hanya kepada Tuhan. Nanti sharingkan di breakout room. Yuk dengerin para breakout room leader atau Bapak Ibu semua. Yang perlu di breakout room sharingkan aja satu hal ini. Masih nggak kamu menghakimi orang di hatimu, di pikiranmu, di hatimu? Ya, ya mungkin nggak keluar dari mulutmu. Tapi engkau suka sinis melihat orang.
Engkau suka iri melihat orang. Engkau suka dendam melihat orang. Masih nggak kita suka menghakimi? Coba cek hati lagi lah. Ya, kita praktek itu aja hari ini. Ya, udah terlalu panjang kita bicara tentang pengampunan, penghakiman, pengampunan, penghakiman. Hari ini, ayo, maksud saya gini, jujurlah kepada saudara-saudara di breakout roommu. Karena waktu engkau jujur, kita terbuka. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 5 ayat 16, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, mengaku kesalahanmu, ya, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ayo kita terbuka, kita jujur lah. Ngomong sama yang lain jujur, saya jujur nih, masih menghakimi si ini, masih suka benci sama si ini, masih suka berpikir salah, framenya masih pikiran saya bukan pakai firman. Ayo ya, itu aja yang di-sharingkan. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati firman-Mu, berkati kami semua. Hari ini kami percaya kami diselamatkan dan sembuh karena nama Yesus. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.